Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tentu saja aku tidak keberatan membiarkan senior memeriksa kuali Heaven Void begitu aku pulih. Han Li menjawab dengan tenang. Bagus. Monarch Soul Divergence berkata dengan nada santai, karena kamu sudah setuju, masalah selesai. Adapun kultivator terdekat, hanya ada satu di kapal ini, seorang gadis di lapisan ketiga Ki kondensasi. Anda tidak perlu terlalu memedulikannya. Lapisan ketiga dari kondensasi Ki. Han Li merasa agak terkejut dan kemudian dia membuka matanya. Han Li melihat ke sisi tempat tidur dan melihat seorang gadis yang baru berusia 15 tahun. Ketika dia melihat Han Li membuka matanya, dia dengan gembira berteriak, "Yi!" Cendekiawan tua, dia sudah bangun. Gadis itu cukup menggemaskan dengan mata cerah lebar dan kulit putih. Iya, aku bisa melihat dengan jelas. Duduk di kursi di sisi gadis itu duduk seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia muncul sekitar usia 60 dan memiliki wajah yang baik. Dia sedang memeriksa Han Li. Sarjana tua, jaga dia. Saya akan pergi dan memberi tahu nona muda. Sebelum Han Li mengatakan apa-apa, gadis itu dengan cepat mengobrol dengan lelaki tua itu dan segera lari. Han Li tertegun melihat ini, tapi lelaki tua itu hanya terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum pada Han Li dan berkata, "Saya harap Anda tidak tersinggung dengan temperamen gadis itu." Han Li membalas senyumnya dan duduk, perlahan berkata, "Aku tidak berani. Apakah kalian berdua yang menyelamatkanku? Di mana tempat ini?" Kami berada di perahu di Mystic River. Sementara hidup Anda tidak pasti di dalam sungai, nona muda kedua klan saya memberi perintah untuk menyelamatkan Anda. Saya adalah He Wen, seorang sarjana yang dipekerjakan oleh nyonya klan. Han Li menangkupkan tinjunya dan berkata, "Jadi seperti itu. Nama keluarga saya adalah Han dan saya harus berterima kasih kepada nona muda ini karena telah menyelamatkan hidup saya." Dengan senyum di wajahnya, lelaki tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona muda kita memang memiliki hati yang welas asih, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia akan melihatmu atau tidak. Akankah Tuan Han mengatakan bagaimana dia disegel di dalam balok es dan masih hidup? Saya cukup penasaran." Ini, Han Li ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Saya tidak ingin menipu Anda, tetapi tidak nyaman bagi saya untuk mengatakannya." "Tidak apa-apa, setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing." Orang tua itu melambaikan tangannya dengan ramah dan membiarkan masalah itu berlalu. Pada saat itu, gadis itu bergegas kembali dan berkata, "Sarjana, nona muda akan menyuruh pria ini beristirahat untuk sementara waktu." Gadis itu kemudian dengan penasaran memeriksa Han Li. Ketika Han Li melihat ini, dia tersenyum padanya. Gadis itu sedikit tersipu dan menundukkan kepalanya, berpikir, orang ini agak biasa-biasa saja. Dia sedikit lebih rendah dari teman masa lalu nona muda. Mengapa dia memperlakukannya dengan pertimbangan seperti itu? Karena itu perintah nona muda, bagaimana kalau Tuan Han beristirahat untuk saat ini? Aku akan pergi. Pria tua itu berdiri dan kemudian berjalan keluar ruangan. Han Li mengucapkan terima kasih sebelum lelaki tua itu meninggalkan ruangan bersama gadis itu. Sekarang Han Li sendirian, dia melihat ke langit-langit sebentar sebelum menghela nafas. Dalam 2 hari berikutnya, tidak ada yang mengganggunya selain seorang pelayan yang membawakan makanan 3 kali sehari. Ini untuk kepuasan Han Li karena memberinya lebih banyak waktu untuk minum pil obat dan bermeditasi. Adapun gadis di lapisan ketiga Ki kondensasi yang telah disebutkan Monarch Soul Divergence, Han Li telah memeriksanya sedikit dengan indera spiritual. Gadis itu cantik dan berperilaku rendah hati. Dia adalah nona muda kedua yang memberi perintah untuk menyelamatkannya. Dia seharusnya melihat melalui identitasnya sebagai seorang kultivator. Dan dari obrolan orang lain di atas kapal,
Han Li menemukan keadaan umum di atas kapal. Orang-orang di kapal itu adalah anggota klan perwira militer bermarga Cao dari Provinsi Liao. Dia dilarikan untuk dimobilisasi untuk menggantikan pendahulunya, dan klannya perlahan mengikutinya. Hanya ada beberapa anggota klannya, istri, 2 selir, dan 3 anak. Nona muda kedua, lahir dari istri asli dan dikatakan memiliki tubuh yang lemah dan sakit-sakitan ketika dia masih muda. Dia diasuh oleh wanita lain selama masa kecilnya dan baru saja kembali ke klan. 2 anak lainnya lahir dari selir. Putri tertua sudah menikah dengan klan yang cocok. Adapun anak laki-laki, dia adalah anak bungsu pada usia 12 tahun. Orang-orang penting lainnya termasuk Scholar He, Master Zhou, dan Steward Wang yang bermata dingin yang bertanggung jawab atas para pelayan lainnya. Ada juga 2 penjaga di kapal, Wang Tiqiang dan Gao Dasen. Ketika Han Li memperhatikan orang-orang ini, Han Li merasakan sirkulasi ki sejati yang kuat dari tubuh pelayan Wang, jauh lebih dalam daripada seni bela diri yang dangkal dari kedua penjaga itu. Meskipun Han Li menganggap ini agak aneh, dia menarik indera spiritual begitu dia mengetahui keadaan di atas kapal dan memilih untuk kultivasi. 2 hari kemudian, nona muda kedua mengirim seorang pelayan muda untuk mengundang Han Li. Tentu saja, Han Li tidak menolak dan dia dibawa ke salah satu kamar yang lebih besar di atas kapal. Ketika nona muda kedua melihat Han Li, dia menyuruh yang lain pergi ke kamar dan tersenyum padanya. Kakak Han juga pasti seseorang dari sekte Taois. Nama saya Cao Mengrong, seorang murid dari sekte Giok yang mendalam. Bolehkah saya tahu dari sekte mana kakak Han berasal? Gadis itu berbicara dengan nada sopan. Tampaknya dia menyimpulkan bahwa Han Li berasal dari sekte Tao karena dia tidak dapat mendeteksi ki jahat, cahaya Buddha, atau ki ketat dari sekte Konfusianisme. Sekte Giok yang mendalam. Han Li mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi itu tidak mengejutkan. Ada sekte kecil yang tak terhitung di Great Jin. Ketika Cao Mengrong melihat bahwa Han Li ragu-ragu, dia tersenyum dan berkata, sekte saya hanyalah sekte kecil yang tidak dikenal di Provinsi Liao. Itu wajar bagimu untuk tidak mengetahuinya. Rekan Taois Cao cukup rendah hati. Saya hanyalah seorang kultivator yang tidak terafiliasi. Saya baru saja memasuki dunia kultivasi jin besar dan saya tidak terbiasa dengan sekte di sini. Aku khawatir aku telah mempermalukan diriku sendiri. Han Li menangkupkan tinjunya dan terlihat malu. Jadi ternyata kakak Han baru saja kembali ke masyarakat. Cao Mengrong tersenyum manis dengan mata cerah dan berkata, aku juga baru saja meninggalkan magangku baru-baru ini, tetapi sekteku benar-benar kecil. Namun, kakak Han masih sangat muda dan memiliki kultivasi yang sangat mendalam. Ini benar-benar layak untuk ucapan selamat. Tidak apa-apa, jawab Han Li dengan santai, aku hanya berhasil mencapai tahap ini melalui keberuntungan. Ketika dia melihat bahwa Han Li tidak menjelaskan secara detail, dia tersenyum penuh pengertian dan menghentikan masalah itu. Dia malah mengganti topik pembicaraan, bertanya, mengapa kakak Han mengambang di sungai di dalam balok es? Mungkinkah Anda diserang? Sebagian besar memang begitu. Dan saya harus berterima kasih karena telah menyelamatkan saya. Han Li tertawa pahit, tidak mau menjelaskan lebih jauh. Dengan ekspresi tegas, wanita itu berkata, itu hanya urusan sepele. Sebenarnya, saya melihat bahwa kakak Han cepat atau lambat akan melarikan diri dari es, dengan atau tanpa bantuan saya. Namun, cukup mengejutkan bagi manusia untuk mengapung di sungai seperti itu jadi saya memutuskan untuk memberanikan diri. Selain itu, wajar saja bagi kultivator liar dan kultivator sekte kecil untuk saling membantu. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa agak terkejut dan menatap gadis itu dengan pandangan menilai. Dia kemudian menganggukkan kepalanya. Ah ya, bagaimana kakak Han? Jika rekan Taois mau,
Anda dapat tinggal di kapal selama beberapa hari lagi. Saya juga berharap Anda bersedia memberi saya beberapa panduan kultivasi. Han Li merenung sejenak sebelum menjawab, aku tidak punya urusan yang lebih penting, jadi sebaiknya aku tinggal beberapa hari lagi. Namun, memberikan Anda bimbingan tidak akan menjadi pertanyaan, tetapi kami dapat bertukar pengalaman kultivasi kami. Cao Mengrong sangat senang mendengar ini. Dia telah meninggalkan magangnya lebih awal karena bakatnya yang terbatas. Akibatnya, dia tidak mempelajari teknik sihir yang dalam. Memiliki seorang kultivator unggul seperti Han Li untuk memberikan beberapa panduan adalah apa yang dia inginkan. Setelah mengatur waktu untuk acara itu, Han Li mengobrol dengan gadis itu sejenak sebelum dia dengan hormat pergi. Begitu Han Li kembali ke kamarnya, Monarch Soul Divergence bertanya, anak muda Han, mengapa kamu setuju untuk tetap tinggal? Tidakkah kamu ingin menemukan pembuluh darah roh untuk membantu memulihkan kekuatan sihirmu? Tentu saja, saya akan mencari urat roh, tetapi mereka pasti akan ditempati oleh berbagai sekte jin agung. Selain itu, tampaknya ada lebih banyak kultivator di Great Jin. Jika saya terburu-buru pada kultivasi saya saat ini, itu akan berbahaya. Saya tidak ingin berjalan sembarangan menuju kematian sementara saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya. Oh, jadi Anda berencana. Saya memiliki cukup pil obat di tangan dan beberapa benda sumur roh, Han Li perlahan berkata, 1 tahun akan cukup bagi saya untuk memulihkan kultivasi pendirian yayasan saya, dan masih akan memberi saya banyak waktu untuk menemukan metode untuk melarutkan ki saya yang buruk. Adapun gadis itu, dia tampaknya cukup cerdik, tetapi kultivasinya dangkal dan dia tidak memiliki niat jahat. Saya akan minta dia memperjelas beberapa hal tentang dunia kultivasi jin besar sebelum saya berangkat. Dan karena aku baru saja tiba di Great Jin, aku bisa menunggu setahun. Lakukan sesukamu, tapi aku tidak punya banyak waktu lagi, Monarch Soul Divergence berkata dengan cemas, setelah beberapa tahun berlalu, aku khawatir itu akan terlambat bagiku. Lagi pula, kamu butuh waktu cukup lama untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk tubuh bonekaku. Senior, jangan khawatir, Han Li menjelaskan, saat saya mencari metode untuk melarutkan ki saya yang buruk, saya juga akan mencari bahannya. Namun, metode terbaik adalah mendapatkan bantuan dari sebuah sekte. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan. Dapatkan bantuan mereka. Ini bukan surgawi selatan tempat kami bisa menggunakan ketenaran dan gelarmu. Ini tidak akan mudah. Sekte yang lebih besar tidak akan memperhatikan Anda, dan sekte yang lebih kecil tidak memiliki kemampuan. Lagi pula, materi yang saya inginkan jarang terlihat di dunia ini. Spesifikasinya belum ditentukan, jadi mari kita lakukan ini selangkah demi selangkah. Mungkin saya bahkan tidak perlu menemukan mereka, tapi mereka hanya akan datang mengetuk pintu saya, jawab Han Li dengan bercanda. Setelah itu, dia berhenti berbicara dengan Monarch Soul Divergence dan mengeluarkan satu set bendera formasi dari kantong penyimpanan. Kemudian, dia meletakkan batasan sederhana di sekelilingnya sebelum meminum pil obat dan bermeditasi di tempat tidur. Di prefektur Wuyuan Provinsi Liao, ada sebuah kota kecil di barat yang dikenal sebagai Sinan. Di dekatnya, ada dua wanita kurus mengenakan jubah Taois biru yang sedang menuju ke gunung kecil yang terpencil. Saat kaki mereka bersinar dengan cahaya putih, mereka berdiri sebelum dengan mudah melayang satu kaki dari tanah. Kemudian, gaun mereka diperpanjang dan mereka dengan anggun terbang di udara pada ketinggian rendah. Wanita yang lebih muda dari keduanya tampak berusia 18 tahun dan dengan muram berbicara kepada wanita yang agak lebih tua di sisinya, "Saudari senior Lu, akankah guru benar-benar tidak membantu kita? Bahkan jika kita menambahkan junior Cao, saya khawatir kita tidak akan bisa berurusan dengan Wu Xiaoyu dari Sekte Roh Tajam. Dia berada di lapisan ke-8 dari kondensasi Qi,
dan dikatakan bahwa Master Sekte Roh Tajam sangat menghargainya. Kami hanya sepasang kultivator lapisan ke-6 dan ke-7. Dengan kekuatan gabungan kami, tidak akan memiliki kesempatan bahkan jika kami mendapat bantuan. Dan jika kita kalah, Junior Chao tidak akan punya pilihan selain membiarkan Wu Xiaoyu menyelamatkan penjahat berat yang saya khawatirkan akan membawa bencana bagi ayahnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu, kakak senior menghela nafas, sekte kultivator selalu membiarkan masalah pemerintahan fana sendirian. Dan Junior Chao hanyalah seorang murid dalam nama sekte giok mendalam kami, dan hanya diberikan beberapa teknik sihir dangkal oleh guru. Itu sebabnya tidak ada yang dikatakan padanya. Lagi pula, pemerintah menahan beberapa kultivator longgar tingkat rendah agar mereka menangani beberapa masalah dunia kultivasi. Namun, Wu Xiaoyu memiliki hubungan yang dalam dengan orang yang ingin dia selamatkan. Mengetahui bahwa Junior Chao memiliki hubungan dengan sekte kami. Ketika dia secara pribadi datang untuk mengetuk pintu kami tidak bisa terus menutup mata terhadap masalah ini. Namun, guru telah menggunakan statusnya sebagai murid magang untuk menghindari keharusan menghukumnya, alih-alih mengirim orang itu untuk menanganinya. Setelah dia pergi, guru segera memanggil kami untuk memberitahu kami bahwa orang ini, kemungkinan besar akan menantang Junior Chao untuk memaksanya mundur. Guru mengetahui bahwa hubungan kami dengannya cukup dalam, dan mengutus kami untuk memperingatkannya, jelas bahwa dia ingin kita untuk membantunya. Kalau tidak, dia hanya akan menggunakan burung roh untuk menyampaikan pesan, bukan kita. Meskipun Senior Yu memiliki kultivasi yang mendalam, dia tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Junior Chao, dan tidak akan mengambil risiko menyinggung sekte roh tajam atas masalah ini. Dan guru mengikat tangannya karena sekte roh tajam memiliki hubungan persahabatan dengan sekte kita. Saya ingat bahwa ketika ayah Junior Chao, pejabat negara Chao, ditempatkan di dekat kuil kami, dia tampak cukup kuat dan sangat menghormati guru. Jika dia benar-benar terlibat karena masalah ini, itu akan menjadi bencana. Jika itu benar, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Tetapi bahkan jika dia kehilangan penjahat, paling banyak dia hanya akan kehilangan posisinya sebagai petugas negara. Dia tidak akan mati, tapi karena Junior Chao tampak begitu tenang, mungkinkah dia sudah punya rencana? Wanita yang lebih muda tersenyum dan berkata, senior tidak perlu menyusahkan dirinya sendiri atas masalah ini. Semuanya akan menjadi jelas begitu kita sampai di puncak gunung. Junior benar, wanita tua itu mengangguk. Keduanya dengan cepat bergegas dalam perjalanan, dan setelah beberapa waktu, mereka tiba di puncak gunung dan berteriak kaget ketika melihat sebuah pondok jerami berjarak 300 meter. Di depan pondok jerami, ada paviliun batu sederhana dengan seorang pemuda dan seorang gadis duduk di meja batu dan mengobrol. Penampilan pria itu agak biasa, tetapi dia memiliki kulit yang pucat. Gadis itu berpenampilan cantik dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Ketika kedua wanita itu tiba di puncak gunung, pria itu segera merasakannya dan berhenti berbicara. Dia menoleh ke gadis yang dia ajak bicara dan berkata, "Rekan Taois Chao, tamumu telah tiba." Pria itu kemudian tersenyum dan berdiri. Gadis itu melirik dan berdiri sambil tersenyum, berkata, "Kakak senior telah tiba. Senang bertemu dengan Anda." Dua senior berseri-seri ketika dia melihat Chao Mengrong dan berkata, "Adik junior, kamu tampaknya baik-baik saja. Kultivasi Anda telah meningkat satu tingkat. Selamat, saya baru berhasil membuat terobosan dalam beberapa hari terakhir. Aku masih sangat kurang dibandingkan kalian berdua." Chao Mengrong tersenyum dan berbicara dengan nada bersemangat. Adik perempuan senior dengan rasa ingin tahu memeriksa pria berjubah Konfusianisme dan bertanya, "Junior Chao, dari sekte manakah rekan Daois ini?" Kultivasinya cukup tinggi, tampaknya menjadi lapisan ke-10. Pria itu dengan tenang menjawab, "Saya Han Li,
seorang kultivator liar. Saya tamu Nona Chao. Kakak senior tersenyum dan berkata, jadi seperti itu. Saya bertanya-tanya mengapa junior begitu tenang. Tampaknya seorang ahli seperti rekan Taois Han adalah tamunya. Ketika Wu Xiaoyu memberikan tantangan, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Kakak senior, silakan duduk dan biarkan kami berbicara, Cao Mengrong dengan gembira berkata, meskipun kakak Han adalah seorang kultivator liar, dia sangat berpengalaman di jalur kultivasi. Saya dapat menerobos dalam waktu sesingkat itu hanya karena bimbingan yang diberikan kakak Han kepada saya. Oh, kalau begitu kami ingin berbicara dengan rekan Taois Han. Tepat ketika keduanya hendak duduk, dia tiba-tiba mendengar serangkaian jeritan yang dalam dari bawah gunung. Dia sudah tiba. Bagaimana dia tahu tempat ini? Dia tiba begitu cepat. Kedua saudari senior itu berdiri dengan waspada dan berbalik untuk melihat. Saudari senior, tolong jangan khawatir, Cao Mengrong menjelaskan dengan nada tenang, akulah yang mengundang Wu Xiaoyu. Rekan Taois Wu telah mencari saya beberapa hari yang lalu, dan dengan persetujuan kakak Han, saya mengundangnya untuk pertemuan ini. Jadi seperti itu. Meskipun kami terburu-buru, sepertinya kami masih terlalu lambat, kakak senior dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun, mereka memiliki kultivator lapisan ke-10 untuk menangani Wu Xiaoyu 8 lapisan. Pada saat itu, bola cahaya putih tiba di puncak gunung, menampakkan siluet dua orang di dalamnya. Alat sihir terbang, dan dia memiliki orang lain yang mengawalnya. Kakak senior berteriak dengan waspada. Cao Mengrong dan wanita lainnya saling bertukar pandang sebelum mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Lagi pula, alat sulap terbang jarang terlihat. Bahkan yang kelas rendah jauh melebihi harga alat sihir kelas menengah lainnya, kultivator kelas rendah seperti mereka tidak mampu membelinya, apalagi alat sihir kelas menengah. Alat sihir apapun yang mereka miliki diberikan oleh sekte tersebut. Jika mereka tidak maju dalam kultivasi, kemungkinan besar mereka hanya akan memiliki satu alat ajaib sepanjang hidup mereka. Selain itu, para kultivator yang diberikan alat sihir terbang kemungkinan besar memiliki pendukung di belakang mereka. Ketika tamu muncul di puncak gunung, Han Li melirik mereka. Sudah 9 bulan sejak Cao Mengrong menyelamatkannya. Mungkin karena luka-lukanya tidak separah yang dia kira atau pilnya lebih efektif, dia dapat memulihkan sebagian dari kekuatannya selama menjadi tamu Cao Mengrong, memungkinkan untuk memulihkan kultivasi pendirian yayasan. Meskipun vitalitasnya masih terluka dan dia masih belum memulihkan sebagian besar esensi darahnya, dia sekarang memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri di dunia kultivasi. Tentu saja, Cao Mengrong tidak memiliki kultivasi untuk melihat perubahan ini dan dia sering menanyakan beberapa pertanyaan tentang masalah yang dia miliki pada kultivasinya. Sebagai kultivator Midnas Chainsaw, Han Li memenuhi syarat untuk memberikan kultivator kondensasi Qi ini beberapa panduan, dan berhasil menghapus keraguan gadis itu hanya dengan beberapa kata. Dengan penuh kegembiraan, Cao Mengrong mulai memperlakukan Han Li dengan lebih hormat. Petunjuk Han Li memungkinkannya naik ke lapisan keempat kondensasi Qi, membawanya lebih dekat untuk menjadi murid resmi. Dia sudah mempersiapkan diri untuk berangkat dalam sebulan. Lagi pula, gadis itu telah memberinya penjelasan tentang keadaan umum dunia kultivasi Great Jin. Dan sementara dia memang memiliki beberapa pil obat untuk kultivator kondensasi Qi, sehingga dia bisa memberikannya kepada orang lain. Lagi pula, ada banyak perampok di dunia kultivasi, bahkan lebih banyak di Great Jin daripada di Surgawi Selatan. Tapi tanpa diduga, Cao Mengrong menerima surat peringatan dari tuannya gadis itu, dia mencari Han Li. Ketika Han Li mendengar bahwa ada kultivator kondensasi Qi lapisan ke-8 yang ingin melawannya, Han Li setuju untuk berduel dengan lawan atas namanya. Setelah itu, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Meskipun kedua tamu itu dikelilingi oleh cahaya cemerlang dari alat sihir mereka,
dia dapat melihatnya dengan jelas. Mereka adalah kultivator pada lapisan Ki kondensasi ke-8 dan ke-11. Mereka berada di bawah perhatiannya. Saat ketiga wanita itu semua terkejut, Han Li perlahan berjalan keluar dari paviliun batu dan mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, berkata, "Aku akan bertarung atas nama rekan Taois Cao. Apakah Anda berencana mengadakan pertandingan atau apakah Anda ingin ini menjadi pertarungan habis-habisan?" Bola cahaya putih turun ke tanah dan dalam kilatan cahaya putih, dua orang terungkap. Seorang pria parubaya dengan mata ramping dan alat sihir papan kayu di tangan mendengus dan berkata, "Untung saya datang atau Junior Wu akan menderita kerugian. Wajah Anda cukup asing tetapi kultivasi Anda tinggi. Aku akan menjadi lawanmu. Mari kita bertarung sekarang dan menyimpan kata-kata untuk nanti." Pria lainnya tinggi dan tampak berusia lebih dari 30 tahun. Dari cara dia dengan dingin menatap Han Li dan yang lainnya, dia tampak seperti Wu Xiaoyu. Kakak senior memasang ekspresi kaget dan bertanya, "Ma Yulin, bagaimana bisa itu kamu? Anda adalah penegas sekte roh tajam. Bagaimana Anda dapat dengan mudah mengambil bagian dalam urusan orang lain?" Pria parubaya itu berbicara dengan nada kasar, "Sepertinya Perilu tidak tahu bahwa saya bukan orang luar. Junior Wu dan saya memiliki keluarga yang sama. Membantu dia tidak masalah." Kakak senior mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia mendengar ini. Ekspresi Cao Mengrong goyah dan dia kehilangan apa yang harus dikatakan. Han Li kemudian melirik pria parubaya itu dan tersenyum misterius, berkata, "Kalau begitu mari kita mulai dengan cepat. Ketika kita selesai, saya memiliki beberapa urusan mendesak untuk dihadiri." Ketika pria parubaya itu mendengarnya, dia dengan dingin tersenyum dan meletakkan alat sihir papan kayu di tangannya, sebelum mengeluarkan garpu kuning kecil dari kantong penyimpanan.